Suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah, Bu. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah masuk ke semester 2 ya. Masih betah ya kuliahnya? Masih lama loh. Masih semester 2 ya. Oke, untuk semester 2 ini satu mata kuliah workshop sistem informasi berbasis desktop. Salah satu pengampunya sebagai koordinator saya. Jadi kita ketemu lagi ya kalau kemarin di WDSI. Temanya masih sama-sama desktop, hanya saja tool yang kita gunakan berbeda untuk yang semester 2 ini. Kalau kemarin desktop tapi kita pakai akses, yang kali ini nanti desktop juga output aplikasinya, tapi kita menggunakan NetBeans, yang kalian juga sudah pernah pakai sebenarnya di semester 1 ya. Oke, sama database-nya, kalau kemarin Microsoft Access, sekarang kita menggunakan MySQL. Itu saja yang menjadi perbedaannya. Kemudian yang ingin saya sampaikan hari ini sudah masuk ke minggu pertama. Untuk BKPM minggu pertama sudah saya upload di e-learning ya. Nanti bisa di-download di sana. Agendanya mempersiapkan tool untuk workshop ini. Jadi nanti ada 3 tool ya, 3 alat yang bisa kita gunakan. Ada NetBeans, XAMPP ya, sama satunya GitHub. Jadi ada 3 itu yang akan kita gunakan di semester ini. Mulai dari awal semester sampai dengan akhir semester. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu untuk menampilkan kontrak kuliah kita dalam 1 semester. Sudah tampil ya di layar? Jadi tim pengampunya ada 5. Ada saya, ada Pak Nugroho, Pak Lukman, Pak Bahtiar, sama Bu Lugia. Kemudian tatap mukanya mulai minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 di sini. Minggu ke-8-nya kita kan UTS ya. Insya Allah ini nanti tidak ada tatap muka, tidak ada tugas untuk minggu ke-8. Jadi kalian persiapan saja untuk UTS teorinya. Kemudian mulai lagi di minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15. Dengan target proyek selesai di minggu UAS. Bisa jadi nanti demonstrasinya dilakukan setelah UAS. Demonstrasi itu maksudnya sama seperti yang WDSI kemarin, jadi penilaian akhirnya. Ya, melaporkan proyek yang sudah dibuat, nanti kita uji seperti itu. Nanti file ini saya upload di e-learning ya, jadi biar tahu minggu ini siapa yang mengajar, minggu berikutnya siapa gitu ya. Jadi sebenarnya kita dalam 1 minggu kan punya tatap mukanya 2 kali, hari Senin sama Selasa masing-masing 4 jam. Ya, jadi minggu 1 P1 ini maksudnya adalah di hari Senin ini berarti ya, yang hari ini sekarang ini. Kemudian P3 sama P4 ini ada di hari Selasa. Itu nggak ya untuk pembagiannya. Jadi misalkan nih di minggu kedua pertemuan pertama sama pertemuan kedua berarti ini ada di hari Senin. Yang kalian akan pelajari apa? Tentang deklarasi variabel dan objek. Baru nanti di hari Selasa kalian mempelajari apa? Menerapkan kelas dan metode. Seperti itu. Jadi pembagiannya seperti itu. Kalau seperti ini, kan tidak ada ya P1, P2-nya apa, P3, P4-nya apa, tapi kan ini keseluruhan. Ya berarti dalam 1 minggu itu kalian akan belajar tentang control statement. Bisa jadi ini tugasnya cuma 1. Kalau yang seperti ini tadi yang dibagi menjadi 2, berarti ini bisa jadi tugasnya ada 2. Kayak gitu sebagai gambarannya. Kemudian minggu pertama sampai dengan minggu ke-7,
ya sampai ini sebelum UTS, tugasnya adalah individu. Jadi di BKPM nanti sudah disediakan listing programnya, sintaks ya, code programnya, kemudian kalian coba, ada tugasnya juga. Jadi yang dicoba itu sebagai latihan, tugasnya sebagai pengayaan, evaluasi. Jadi sudah sampai seberapa yang dipahami. Itu nanti individu dilaporkannya. Kemudian untuk yang setelah UTS minggu ke-9 ini mulai berkelompok. Ya, mulai berkelompok. Disinilah nanti satu produk sistem informasi berbasis desktop nanti dibangun ya. Mulai dari minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15. Ini nanti laporannya kelompok kalau ini. Setiap minggunya. Kalau yang saya mendapatkan info, semester ini kan selain workshop ini ada mata kuliah sistem aplikasi berbasis objek ya. Pengampunya Pak Aji, betul ya? Sama Bu Rate ya kalau tidak salah. Nah, kemarin pada saat pemrograman dasar sama Pak Aji sudah pernah dijelaskan dasar pemrogramannya, terus diterapkan di toolnya NetBeans ya kalau tidak salah ya, betul ya? Oke, Bu. Berarti setidaknya sampai dengan minggu keempat, yang ini ya, kalian sudah pernah tahu semua, kecuali ini mungkin, kelas metode ini masih belum tahu mungkin ya. Sepertinya kalau conditional statement sama control statement sudah tahu sepertinya ya. Sampai situ kemarin belajarnya ya. Atau sudah lupa? Coba salah satu menjawab. Mbak Indah mungkin? Indah Yuning Tias? Kemarin pada saat belajar pemrograman dasar sudah sampai apa yang Pak Aji sampaikan? Mbak Indah? Indah Yuning Tias? Lupa saya, Bu. Sudah lupa. Berarti tidak jadi kabar baik dong, harus mengulang semuanya ini. Coba satu lagi. Yang saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang saya ingat sampai operator, Bu. Operator. Selain itu? Izin menjawab, Bu. Harusnya yang if, ya. Terakhir sampai GUI, Bu. Ya, Oh, sudah sampai membuat button ya? Nggih, tapi belum terlalu paham. Terlalu paham. Kalau nggih, sudah. Mau ada yang sampaikan lagi? Sebut nama ya. Mahasiswanya banyak ini. Ya, berarti artinya kalau kemarin sudah sampai GUI-nya, nanti yang ada setelah UTS nih ya, di sini kan ada membuat form sederhana. Tidak, Bu, sudah jelas.
Oke, saya lanjutkan ya. Berarti artinya kalau GUI-nya sudah pernah disampaikan juga, berarti di minggu ke-12, ke-13, 14 kalian sudah familiar. Berarti untuk minggu kedua yang deklarasi variabel, kemudian conditional statement sama control statement harusnya juga sudah pernah. Setidaknya sudah punya gambaran di awal sebelum belajar di workshop ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada. Maaf, Bu. Silakan sebut nama ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, kalau tidak ada, saya bukakan yang harus kalian lakukan dalam minggu ini. Jadi tatap muka online-nya hanya ada di hari Senin ya, untuk yang minggu ini. Hari Selasanya kalian bekerja mandiri. Ya, minggu ini yang kalian lakukan adalah instalasi NetBeans, exam, sama manajemen GitHub. Kalau kemarin NetBeans-nya sudah pernah diinstal, berarti silakan pakai yang kemarin. Berarti tinggal exam. Ini free, tidak berbayar, jadi kalian bisa download di internet. Kemudian manajemen GitHub. Untuk NetBeans sama exam saya lewati ya, saya langsung ke manajemen GitHub-nya. Menginstal ulang terkait NetBeans sama exam-nya bisa mengikuti langkah yang ada di BKPM ini. Semuanya tertulis di sini. Gambaran GitHub-nya. GitHub itu nanti digunakan untuk apa? GitHub digunakan untuk upload tugasnya. Jadi upload tugasnya selain melalui e-learning nanti juga diupload melalui GitHub. github.com. Nanti kalian bisa akses di sini. Langkah yang harus dilakukan adalah membuat akun GitHub-nya. Kemudian download Git sama download GitHub untuk desktop. Ya, jadi 3 hal itu yang nanti harus dilakukan. Langkahnya di sini juga sudah ada semua. Ini langkah membuat akunnya. Oke, kemudian download GitHub sama Git desktop ya. Nanti search aja di Google, download Git gitu sudah keluar. Atau kalian bisa klik yang ada di dalam BKPM ini sudah ada. Jadi Git itu istilahnya apa? Terminalnya, nanti GitHub desktopnya itu tampilan yang akan yang bisa dilihat oleh usernya kalau GitHub desktopnya. Nah, di sini. Sebagai gambaran, saya bukakan GitHub-nya. Ya, jadi nanti kalian memasukkan alamatnya github.com. Di sini kalian bikin akun, caranya seperti biasanya. Kemudian kalau sudah punya, nanti sign in tampilannya GitHub seperti ini. Nah, ibaratnya GitHub itu apa? Itu seperti manajemen filenya kita. Sama seperti yang ada di komputer, kan kita punya folder, kita punya file, sama seperti itu. Kalau di sini, itu nanti kita menyebutnya repository di sini.
Jadi setelah bikin akun, kalian bisa bikin repositori. Di dalam repositori ini nanti, saya bukakan satu contohnya. Kalian bisa membuat folder setiap minggunya. Jadi minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau tugas itu memang dikumpulkan di minggu kedua, kalian bisa sampaikan di dalam folder minggu kedua. Jadi taruh di dalamnya sini, misalkan. Nah, tugasnya ini. Nanti saya, kan nanti GitHub yang saya punya, akun GitHub saya maksudnya, dengan akun GitHub kalian, nanti saling follow. Ya, modelnya kayak sosmed gitu ya. Nah, nanti saya bisa ngecek di sini. Sintaks code dari tugas yang sudah kamu kumpulkan seperti apa. Gitu. Ini nanti juga bisa dilakukan secara berkelompok. Jadi nanti kelihatan dalam satu kelompok, oh yang mengerjakan lebih banyak siapa gitu kelihatan nanti. Nanti yang kelompok dilakukan setelah UTS, kalau yang sebelum UTS nanti individu ya. Jadi petunjuknya nanti sebelum UTS kalian bikin repositorinya ada NIM, underscore nama, underscore golongan nanti ya. Di BKPM sudah ada petunjuknya. Itu sebagai gambaran GitHub-nya. Jadi kalian mengerjakan nanti code-nya di dalam komputer kalian masing-masing. Kalian simpan misalkan di drive D gitu ya, di drive D dengan folder tertentu. Nah, file yang ada di folder komputer kalian nanti bisa kalian upload. Istilahnya push kalau di sini. Bisa di-push untuk masuk ke internet. Istilahnya kita simpan di cloud melalui GitHub ini. Nah, nanti proses itu, proses upload dan seterusnya itu bisa menggunakan GitHub Desktop yang sudah kalian download. Kalau misalkan tidak menggunakan GitHub Desktop, kalian harus menggunakan terminal yang warnanya hitam itu. Command prompt ya. Dari situ nanti kalian harus ngoding push apa gitu. Kalau kita lewat desktop, kita tidak perlu seperti itu, karena sudah tampilannya GUI, kita tinggal klik. Saya kasih gambaran yang GitHub Desktop. Nah, bentuknya yang GitHub Desktop seperti ini. Jadi nanti sama di GitHub Desktop-nya kalian juga harus login ya. Kebetulan saya sudah login di sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti ketika kalian sudah bikin, ini kan repositori yang ada di GitHub online kalian tadi kan, yang ada di web, nanti akan tersinkron dengan yang ada di dalam desktop ini. Nanti ada istilah clone di sini di depan, nanti kalian ikuti di BKPM, karena saya ini kebetulan kan sudah membuat. Nah, kemarin yang sudah saya coba, ini ada file hello.java. Nah, ini yang saya simpan di minggu pertama. Kemudian saya push, nanti di sini ya commit to master, nanti di sini ada push. Nanti saya sudah bisa ngecek tugasmu karena sudah terupload di directory, di repositori yang saya pun juga bisa melihat. Jadi tadi satu mahasiswa yang sudah mencoba follow tadi. Nah, ini contohnya ada Faruk. Ini teman dari. Jadi nanti ada permintaan seperti ini ke saya. Ketika saya sudah follow, nanti saya bisa melihat punya kamu ya. Ini kemarin saya mencoba dengan Bu Arvita. Seperti itu. Itu gambarannya terkait GitHub. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Bu. Yeah. Saya rasa beberapa sepertinya sudah ada yang pernah menggunakan ini ya. Coba siapa yang sudah pernah? Belum ada yang pernah? Udah, Bu. Nah, oke, berarti kan sudah yang pernah. Nanti teman yang masih bingung bisa menanyakan ke teman yang sudah ya. Kita saling share nanti terkait informasi penggunaannya seperti apa.
Bapak nanti jika ada yang mau ditanyakan, misalkan bingung atau apa, bisa chat di grup ya. Di grup yang sudah ada kita satu angkatan sama Bapak Ibu pengampu. Nanti dijawab di situ, gitu nggih. Kemudian ini sudah terkait GitHub. Jadi nanti hari ini sama besok tugas kalian 3 itu ya, menyiapkan netpin, menyiapkan exam, sama GitHub ini di komputernya masing-masing, di PC-nya masing-masing ya. Kemudian saran saya terkait netpin, kalian bisa menggunakan yang versi 8 saja. Sebenarnya versinya kan sekarang sudah sampai 12, tapi gunakan yang 8 karena itu yang lebih stabil, yang lebih support untuk beberapa komputer ya. Kalau tidak bisa dijalankan, nanti silakan biasanya minta pembaharuan Java, kalian bisa install JDK sama JRE-nya sesuai dengan kode versi yang sama. Jadi kalau netpin-nya 8, berarti JDK sama JRE-nya juga pakai 8. Itu terkait netpin-nya. Kemudian ada pertanyaan ini. Gambaran proyek untuk berkelompok seperti apa? Gambaran proyeknya sama dengan yang WDSI kemarin, hanya saja kalau kemarin kan kita studi kasusnya perpustakaan. Yang kali ini nanti studi kasusnya bisa dari kalian. Ya, tadi kan di minggu ke-7, 9, minggu ke-9, kan ada analisis requirement. Nah, disitulah nanti kalian akan belajar mendatangi klien, kemudian menanyakan dari klien apa sih yang kurang di sana, misalkan masalah di sana bisa nggak sih nanti dibuatkan sistem informasinya, seperti itu. Ya, jadi nanti silakan boleh bentuk kelompok ya, mulai minggu ini boleh bentuk kelompok, walaupun nanti kepakainya setelah UTS, jadi saya bebaskan kelompoknya, silakan kalian bentuk sendiri, misal karena ini kan masih posisi daring ya, bisa yang paling terdekat juga boleh, atau mungkin yang di tempat salah satu mahasiswa itu yang samping rumahnya, misalkan ada UMKM itu boleh, atau samping rumahnya ada yang punya laundry itu boleh ya, atau punya toko juga boleh. Jadi nanti studi kasus yang diambil jangan yang terlalu jauh, misalkan kamu ada di Sidoarjo, kamu ngambil studi kasusnya di Jember gitu, jangan. Jadi nanti ambillah yang ada di lingkungan sekitar kalian saja. Ya, karena memang ini masih pandemi. Kalau biasanya ketika tidak pandemi ya kami bebaskan, mengambil di mana saja boleh. Itu terkait gambaran proyeknya. Jadi nanti bentuknya ya aplikasi jadi. Mulai dari usernya siapa saja, kemudian nanti output aplikasinya apa, input proses outputnya ya yang pasti. Kan kemarin sudah dijelaskan sistem informasi itu seperti apa, terdiri dari 3 kan, yang namanya sistem ada input, ada proses, sama output. Yaitu untuk gambarannya. Terkait ini, proyek ada yang mau ditanyakan? Cukup? Paham, Bu, paham. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada pameran lagi? Ada. Oke. Kalau jadi sekarang skema pamerannya per semester. Kalau kemarin yang WDSI kan sudah dipamerkan. Itu ada di semester ganjil. Kemudian yang berikutnya ini kan di semester genap. Berarti produk apa yang dipamerkan? Ya produk dari workshop sistem informasi berbasis desktop. Begitu. Sama, nanti berarti kita berakhir di sekitar bulan Juli. Ya, insya Allah nanti di situ. Kemudian untuk kelompoknya dalam satu golongan ya, tidak lintas golongan. Satu timnya tergantung 5 sampai 6. Misalkan satu kelasnya satu golongan 25 ya, berarti 55. Ya. Kalau satu golongan ada 28 ya berarti ada yang 5, ada yang 6 gitu nggih. Untuk kelompoknya saya bebaskan mau bentuknya seperti apa. Yang pasti dalam satu kelompok. Tergantung golongan, boleh pilih sendiri atau random. Tergantung kesepakatan di golongan kalian masing-masing. Bebas, kalian kan sudah dewasa, masa milih kelompok mau berantem kan enggak ya.
Ya, dipilih random menurut saya itu yang paling adil. Jadi blind ya, istilahnya blind. Kita nggak tahu, oh ini yang lebih pintar, ini yang ini kan enggak. Kalau random kan ya rezeki istilahnya itu. Atau mau misalkan dalam satu kelas sudah ketahuan nih dari semester 1 yang pintar-pintar ini gitu. Itu kamu jadikan ketua dulu misalkan. Dalam satu golongan nih ada 6 kebetulan yang pintar. Berarti 6 ini dipecah sendiri-sendiri juga boleh, baru nanti teman yang lainnya ini. Saya rasa tidak bisa kita membedakan ini bisa atau tidak. Jadi menurut saya semua mahasiswa itu bisa. Ya, yang membedakan kalian ada bedanya itu siapa yang belajar lebih dulu, hanya itu sebenarnya. Kalau ditanya semuanya bisa, bisa. Kalau ternyata pakai NetBeans gitu ya, oh si A kok lebih bisa ya daripada saya, karena si A sudah lebih dahulu pakai NetBeans. Saya masih hari ini pakai NetBeans-nya, sedangkan yang teman saya yang si A tadi sudah pakai dulu waktu SMK gitu misalkan. Perbedaannya hanya di situ. Kalau bisa semuanya bisa. Ya, tergantung nanti niat sama kemauan yang ada diri sendiri untuk berlatih. Ada lagi tambahan pertanyaannya? Jadi cukup jelas ya untuk mekanismenya. Minggu ke-1 sampai dengan ke-7, kalian tugasnya individu, uploadnya nanti masing-masing individu melalui GitHub untuk codingnya ya. Minggu setelah UTS, minggu ke-8 sampai ke-9 sampai 15, nanti itu tugasnya kelompok, uploadnya tetap melalui GitHub, nanti bisa kita setting kelompok di GitHub-nya. Seperti itu. Jadi nanti terkontrol semuanya. Sama upload progres laporan, misalkan perancangan database gitu kan kita harus bikin laporannya, nggak bisa kalau kita upload di GitHub. Adanya nanti di GitHub-nya sudah sintaks MySQL-nya nanti yang bisa. Itu kita masih perlu laporan. Jadi setiap minggunya nanti ada laporan kalau terkait progres itu. Seperti yang BDSI kemarin sama. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas berarti ya? Izin bertanya, Bu. Oke, Akbar. Tarik Akbar. Berarti setelah ini kita buat laporan untuk login GitHub-nya ya, Bu? Oh, tidak. Yang minggu ini tidak ada laporannya. Di BKPM tidak tertulis tugas. Jadi nanti kalau tertulis tugas, terima kasih. ada yang dilaporkan, gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau di e-learning-nya diminta untuk mengumpulkan tugas, ya berarti di situ ada nanti. Kalau ada tempat space untuk pengumpulan, ya berarti ada gitu. Kalau minggu pertama masih belum ada, nanti minggu kedua ada, minggu ketiga ada, dan seterusnya. Sama satu lagi, untuk workshop ini nanti yang digunakan untuk e-learning-nya kita tidak pakai JTI ya, tapi untuk minggu ini kita masih pakai JTI, jadi kalian silakan absen di e-learning-nya JTI seperti biasanya. Nanti untuk minggu berikutnya kita pindah ke LMS yang baru, sekaligus kita mau uji coba LMS-nya ya. Jadi memang uji cobanya ada di workshop sistem informasi berbasis desktop. Untuk pengembangan selanjutnya, karena kalau di LMS kita yang sekarang kan masih ada beberapa fitur yang kita masih belum bisa mengakomodir. Contohnya misalkan mau mengumpulkan tugas berkelompok, kan belum bisa kalau di e-learning kita yang sekarang. Nah ini kami di jurusan sedang mengembangkan untuk LMS yang baru lagi, untuk update fitur lah istilahnya.
Nah, ini kita uji cobakan dulu di satu mata kuliah. Gitu nggih. Insya Allah nanti dalam minggu ini saya lakukan pertemuan untuk sosialisasi bentuk aplikasinya seperti apa. Insya Allah sama, tidak jauh beda dengan yang ada di e-learning yang sekarang, hanya saja bisa menambahkan anggota kelompok. Jadi nanti misalkan itu kelompok, pengumpulan tugasnya cukup 1 orang saja yang mengumpulkan dengan menginvite semua teman yang dalam satu kelompok. Gitu nanti mekanismenya. Nanti saya sampaikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah minggu ini nanti saya adakan entah besok atau entah saya ngambil di hari yang lain. Karena ini kasus khusus ya. Gitu. Ada lagi? Sudah bisa dipahami ya untuk gambaran yang akan kita capai dalam satu semester ini. Mari kita belajar bersama-sama. Jika memang ada kendala, silakan disampaikan melalui grup WA. Kami sangat terbuka di situ. Kalau chat pribadi biasanya nanti akan terselip di bawah biasanya ya, karena tertumpuk gitu chatnya. Kalau chatnya di grup biasanya lebih cepat nanti responnya. Kalau memang nanti Bapak Ibu meresponnya terlalu lama, bisa dikonfirmasi kembali, nggak apa-apa. Misalkan sudah chat private gitu ya, kok nggak dandang dibalas gitu ya, sudah 1 hari, 2 hari kok nggak dibalas, kalian boleh konfirmasi lagi. Karena dengan keseharian kami di sini, biasanya itu waktunya agak malam, itu yang kita akhirnya scroll ke bawah mana yang belum terbalas gitu. Ya, kami sangat terbuka jika memang ada pertanyaan. Sudah cukup ya? Kita nggak lama untuk pertemuan pertama. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan bekerja mandiri. BKPM sudah ada di e-learning JTI. Dan jangan lupa untuk absensi ya, termasuk besok. Nanti saya infokan kembali jika ada pertemuan tatap muka lagi. Ya, bisa diakhiri kalau gitu ya. Iya, Bu, bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mari kita bekerja bersama-sama untuk mata kuliah workshop sistem informasi berbasis desktop. Semoga kedepannya diberikan kelancaran dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Dijaga prokesnya ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.